Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan aku Enisa Yuliati. Berhubung sekarang memasuki bulan puasa, kita para ibu-ibu pastinya diriwahkan dengan acara lebaran tentunya, terutama kue lebaran ya. Kali ini aku mau bikin kue kering, yang kue ini inspirasinya dari kue sleo-ole yang ada di toko-toko itu, tapi kita bikin versi jauh lebih gurih lagi, buttery dan lembut. Yuk langsung aja ke cara membuatnya. Bahan-bahan untuk pembuatan kue keringnya sendiri di sini ada butter. Untuk butter kita pakai merek apa aja, bebas ya teman-teman. Aku juga di sini tambahkan margarin cake and cookies agar aroma butternya makin keluar lagi. Dan di sini juga ada gula halus. Untuk gula halus ini aku pakai gula pasir yang aku blender sampai halus. Kita aduk ketiga bahan-bahan yang udah aku sebutkan tadi. Asal nyampur aja, aduk menggunakan spatula atau sendok. Kalau misalnya kalian mau pakai butter atau mentega Wisman silahkan. Setelah tercampur ketiga bahan tadi udah tercampur rata ya ini teman-teman, aku ganti aduk menggunakan whisker. Kali ini akan aku aduk sampai berwarna putih si butter dan margarinnya. Lumayan memakan waktu agak lama, kalau mau pakai mixer boleh ya. Dan selanjutnya tambahkan kuning telur. Selain kuning telur kita tambahkan juga pasta vanilla atau vanilla essence, boleh ya, agar makin harum lagi. Dan kita aduk kuning telur bersama pasta vanilla asal nyampur aja dengan butternya. Nah selanjutnya mentega tadi kita tambahkan tepung terigu yang udah disangrai sebelumnya dan udah diayak juga. Aduk sebentar agar tidak kesusahan, agar tepungnya tidak bertebaran juga kemana-mana. Dan setelah kita campur, tambahkan juga maizena, tambahkan juga susu bubuk, aduk semua menjadi satu sampai merata. Kita aduk adonan sampai menjadi bulir-bulir. Kalau mau pakai tangan silahkan agar adonan cepat nyampur, asalkan kita cuci bersih dulu tangan kita. Kita aduk jangan terlalu lama, jangan sampai keluar minyak, nanti hasilnya kurang bagus ya. Kalau keluar minyak akan kering dan mudah pecah-pecah atau retak. Yang penting untuk adonannya kita campur hanya saja sampai adonannya bisa kebentuk aja. Nah ini udah cukup ya teman-teman. Kalau udah di sini untuk adonannya aku tambahkan keju cheddar parut agar rasanya makin gurih lagi. Aduk asal nyampur aja. Untuk keju cheddar parut ini udah aku panggang sebelumnya, nggak mau dipanggang juga nggak apa-apa. Untuk bahan pelapis aku pakai kuning telur plus margarin yang dicairkan, tambahkan susu kental manis juga. Margarin cair bisa diganti dengan butter atau minyak tentunya, dan untuk susu kental manis ini nggak boleh di skip ya teman-teman. Campur dan aduk sampai ketiganya nyampur. Untuk konsistensi emang sedikit agak kental, tapi ini bagus ya karena nanti bakalan shining-shining gitu. Agar makin kuning kemerahan warnanya juga aku tambahkan sedikit warna kuning telur. Kalau kalian nggak mau pakai warna boleh di skip aja atau ganti kuning telurnya dengan kuning telur omega. Selain itu untuk topping juga aku menggunakan selai strawberry, mau pakai selai blueberry juga monggo ya. Sekarang akan aku ambil beberapa adonan kue keringnya. Untuk alas kerja udah aku lapisi dengan plastik bening agar tidak lengket. Kita tekan-tekan dulu untuk meratakan adonan untuk mempermudah menggilas juga. Sumpit di sini gunanya untuk aku pakai sebagai pengukur. Sebagai pengukur ketebalan adonan saat menggilas agar tebalnya sama rata. Kita ratakan dengan menggunakan rolling pin, kita ratakan dan sejajarkan kanan dan kirinya agar ketebalan semua kuenya sama. Jadi kalau tebal tipisnya kue sama, saat dipanggang juga warnanya bakalan sama dan gak jauh beda. Dan kalau bikin kue kering ini memang kita harus super duper sabar ya teman-teman. Makanya satu toples kue kering berat 1/4 kilo bisa aja dijual 80 ribuan, padahal hanya menggunakan margarin karena proses pengerjaannya juga memang memakan waktu yang lumayan cukup lama, bahkan satu resep bisa sampai 1 harian penuh. Sekarang aku cetak adonan kue kering ini dengan cetakan bunga kayak gini. Nah akan aku cetak semua sampai satu adonan gilasan ini habis ya. Dan dengan menggunakan spatula atau sutil kecil kayak gini, akan aku buang bagian-bagian pinggir yang tidak terpakai sampai bersih semua habis, tersisa hanya adonan yang udah dicetak. Oh iya, untuk mencetak kuenya ini akan aku double ya, jadi akan aku tumpuk 2 lembar per cetakan kue, tapi lembaran atas akan aku lubangi dulu dengan menggunakan spuit di bagian tengah-tengahnya. Nah ini sekarang aku ambil spuit dan aku lubangi di bagian tengahnya, dan untuk bagian tengahnya ini aku biarkan lubang, dan setelahnya akan aku tumpuk. Jadinya sekarang satu cetakan bunga gini ada 2 tumpukan ya teman-teman. Cara lainnya itu juga agar lebih mudah dan efisien waktunya singkat, jadi aku cetak sambil lalu cetakan lainnya juga aku lubangi bagian tengahnya dengan spuit sama seperti di video ya teman-teman.
Atau kalau kalian gak pengen ribet, bisa juga menggunakan cetakan kue tamrin. Nah, pakai cetakan itu juga sama hasilnya, bakalan sama-sama cantik juga. Dan untuk mencetak kue kering, kita juga harus pintar-pintar untuk mengkreasikan bentuk. Selain itu, kue kering ini juga gampang dan mudah cara pembuatannya. Tinggal aja kita mengkreasikan mulai dari bentuk, rasa, karena pada dasarnya bahan-bahan dasar dari kue kering itu sama aja. Juga kalau kalian benar saat menguleni, jadinya adonan kue kering ini juga gak gampang pecah atau retak saat dicetak kayak gini tuh, jadinya cantik banget ya teman-teman. Yuk, sekarang saatnya kita susun satu persatu di atas loyang, beri sedikit jarak karena saat dipanggang kue keringnya ini akan sedikit mengembang. Untuk loyangnya sendiri nggak aku olesi lagi dengan margarin atau butter, jadinya aku biarin gini aja, dijamin nggak bakalan lengket. Setelah disusun di atas loyang, sekarang kita beri di atas kue keringnya dengan olesan kuning telur yang kita bikin tadi. Setelah disusun di atas loyang satu persatu, sekarang kita beri di atas kue keringnya dengan olesan kuning telur yang kita bikin tadi. Untuk pengolesan kuning telur, aku olesi menjadi 2 tahap. Tahap yang pertama, aku akan olesi kuning telurnya secara tebal di semua permukaan kecuali yang bagian tengah yang dilubangi tadi. Lalu aku diamkan 2-3 menit dan aku tumpuk lagi di atasnya dengan olesan kembali dengan kuning telur. Aku panggang menggunakan oven tangkring di suhu 190 derajat Celcius sampai 200 derajat Celcius dengan api sedang cenderung kecil selama kurang lebih 1 jam 40 menit sampai 1 jam 50 menitan. Nah, untuk per 20 menitan akan aku pindah-pindah, loyang yang bawah aku pindah ke atas dan begitu sebaliknya. Dan terus menerus akan aku pindah-pindah loyangnya di per 20 menit sekali sampai selesai, sampai masak. Total pemanggangan ternyata 1 jam 50 menit di kue kering aku. Setelah aku terjun dan bergelut di dunia perbakerian, ternyata kue kering ini yang paling awet penggunaannya itu menggunakan oven tangkring daripada oven gas atau oven listrik dan lain-lain. Setelah dingin, aku kemas di dalam toples. Pastikan dingin ya teman-teman. Jadi hasil akhirnya agar kue kering kita awet, yang pertama, tepung terigu wajib disangrai sampai betul-betul kering. Yang kedua, wadah wajib bersih. Paling bagus menggunakan alat masak, juga wadah yang berbahan kaca atau aluminium. Yang ketiga, kita gunakan oven tangkring sebagai alat pemanggangan. Dan yang terakhir tentunya biarkan kue kering sampai betul-betul matang, dan di saat udah dingin kita kemas dalam toples. Hasilnya cantik banget, 2 kali polesan kuning telur, dan untuk rasa juga tekstur nggak usah ditanya lagi ya. Ini lumer banget teman-teman, lembut, wangi, dan dia juga kokoh, nggak gampang ngeprul atau patah. Ya itu dia, cukup sekian, sampai di sini. Terima kasih dan selamat mencoba.